Mengakui dosa bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kerendahan hati, kejujuran, dan keberanian untuk bersikap terbuka. Banyak orang merasa takut mengungkapkan dosa mereka kepada sesama karena khawatir akan dihakimi, ditolak, atau dipermalukan. Namun apa sebenarnya yang Alkitab ajarkan tentang pengakuan dosa? Apakah cukup mengakui dosa hanya kepada Tuhan, ataukah kita juga diperintahkan mengaku kepada sesama? Mari kita bahas lebih dalam. Selain pengakuan dosa kepada Tuhan, Alkitab mengajarkan pentingnya mengakui dosa kepada sesama. Yakobus 5 ayat 16 dengan jelas menyatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Ayat ini menegaskan bahwa pengakuan dosa bukan hanya soal mengakui kesalahan, melainkan juga bagian dari proses kesembuhan dan pemulihan rohani. Ketika kita terbuka kepada saudara seiman dan berdoa bersama, Tuhan dapat menggunakan mereka sebagai alat untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Dosa yang disembunyikan cenderung berkembang dalam kegelapan dan menambah beban jiwa. Semakin lama seseorang menyimpan kesalahan dan pelanggaran, semakin besar rasa bersalah yang dirasakan. Raja Daud pernah mengalami hal ini dalam Mazmur 32 ayat 3-5. Dia mengatakan, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang dan malam tanganmu menekan aku dengan berat. Tetapi aku mengakui dosaku kepadamu, dan engkau mengampuni kesalahanku." Ketika kita mengakui dosa, kita merasakan kelegaan. Dengan membagikan pergumulan kepada orang percaya yang dapat dipercaya, kita tidak lagi menanggung beban sendirian. Dalam gereja mula-mula, pengakuan dosa adalah bagian dari kehidupan iman sehari-hari. Kisah Para Rasul 19 ayat 18 mencatat, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengakui dengan terus terang apa yang telah mereka perbuat. Gereja seharusnya menjadi tempat yang aman untuk pengakuan dosa, bukan tempat penghakiman. Namun sayangnya tidak semua gereja menjalankan peran ini dengan baik. Philip Yancey dalam bukunya What's So Amazing About Grace menceritakan kisah seorang wanita yang hidup dalam dosa yang berat. Ketika disarankan datang ke gereja, dia menjawab, "Gereja, mereka hanya akan membuat aku merasa lebih buruk." Ironisnya, gereja yang seharusnya menjadi tempat pemulihan malah seringkali dianggap sebagai tempat penghakiman. Pengakuan dosa membutuhkan kebijaksanaan. Tidak semua orang mampu menangani pengakuan dosa dengan bijak. Amsal 11 ayat 13 mengingatkan, siapa mengumpat mengkhianati kepercayaan, tetapi siapa setia menyimpan rahasia. Karena itu, pilihlah orang yang dewasa secara rohani, seperti misalnya pendeta, penatua, mentor, atau saudara seiman yang bisa dipercaya dan siap mendukung Anda dalam doa serta bimbingan. Tidak semua dosa perlu diakui di depan publik. Jika dosa bersifat pribadi, cukup akui kepada Tuhan dan orang yang terlibat. Yesus mengajarkan prinsip ini dalam Matius 18 ayat 15. "Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di antara kamu dan dia saja. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali." Namun dalam beberapa kasus, terutama bagi pemimpin gereja, pengakuan di hadapan jemaat mungkin diperlukan. Seperti yang disebutkan dalam 1 Timotius 5 ayat 20. Tetapi para penatua yang berbuat dosa haruslah ditegur di depan semua orang supaya yang lain pun takut. Kebenaran terbesar dalam pengakuan dosa adalah bahwa Tuhan selalu siap mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 menegaskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal, pernah berkata, "Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga belas kasihan Tuhan tidak mampu mengampuninya.
Namun tidak ada dosa yang begitu kecil sehingga kita bisa mengabaikannya. Pengakuan dosa sejati harus disertai pertobatan. Tuhan tidak hanya ingin kita mengakui dosa, tetapi juga berkomitmen untuk meninggalkan dosa tersebut dan hidup dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, Tuhan tidak dapat memberikan damai dan kebahagiaan yang terlepas dari dirinya, karena tidak ada hal semacam itu di luar Tuhan. Kalau boleh kita simpulkan, mengakui dosa bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah berani menuju kebebasan dan kesembuhan rohani. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan dan sesama dengan hati yang jujur. Pengakuan dosa adalah pintu menuju pemulihan, tetapi tanpa pertobatan, pengakuan tidak akan memiliki makna sejati. Kiranya pembahasan ini boleh memberkati dan menginspirasi Anda. Bila ada pesan atau pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Sampai jumpa di topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.